Halo teman-teman. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pacaran yang sehat. Jadi saya melampirkan tiga bagian atau tiga hal yang penting dalam melakukan pacaran agar tetap sehat ataupun seturut dengan agama yang kita percayai, agar tidak ada keluar dari jalan kebenaran gitu. Jadi di masa yang sekarang anak-anak kecil saja seperti anak SMP ataupun anak SMA sudah mulai pacaran. Mereka mungkin melakukan hal ini ataupun kegiatan ini tanpa dilandasi sesuatu yang penting gitu. Mereka melakukan ini hanya dengan sebagai experience saja gitu, sebagai kesenangannya sendiri aja tanpa mengerti apa sih tujuannya ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebenarnya apa gunanya gitu, dan apa yang hal penting dalam pacaran ini agar ini menjadi hal yang berguna, bukan sebagai hal dimana itu menjadi hal yang berdampak negatif bagi kehidupan kita, ataupun gak hanya untuk kita, untuk orang lain juga. Jadi gini, sebenarnya pacaran digunakan itu sebagai hubungan menjadi sepasang kekasih yang utuh gitu, menurut saya sendiri. Jadi pacaran ini adalah waktu dimana kita saling mengenal satu sama lain, dimana kita telah mengetahui bahwa sang kedua belah pihak sudah saling menyayangi gitu. Tapi di masa pacaran ini mereka juga membutuhkan perkenalan, walaupun mereka sudah kenal, namun mereka belum tentu kenal di dalam-dalamnya. Bukan di dalam-dalamnya itu maksudnya negatif, tapi di dalam hatinya, misalnya dia ini kesukaannya apa dan apa yang dia butuhkan, dan sebenarnya orangnya itu gimana gitu. Nah, jadi di video kali ini juga kita akan membahas bagaimana sih pacaran yang sehat gitu. Oke, menurut saya sendiri ada tiga bagian tadi kan. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi nggak hanya penting di bagian pacaran ini saja, namun di setiap hal ataupun kegiatan yang kita lakukan. Komunikasi ini menjadi hal yang pertama dan hal yang paling penting dilakukan. Ketika Anda melakukan suatu kegiatan rapat ataupun ada janjian sama orang, itu kita membutuhkan komunikasi yang baik. Dan jika komunikasi saja kita bisa salah, itu bisa mengakibatkan hal yang fatal. Seperti kita contohkan, misalnya kita ada teman, kita contohkan saja ya, Andre, kita janjian yuk besok jam 16.00 di bioskop ya, kita nonton bareng nih. Baru kata si Andre, boleh. Nah, pada keesokan harinya, inilah yang terjadi jika komunikasi salah digunakan ataupun dia salah, kurang bagus dalam berkomunikasi. Dia mengatakan 16.00, padahal yang dipikirkan adalah jam 6 sore gitu. Kita juga dalam berkomunikasi harus berpikir terlebih dahulu agar apa yang kita sampaikan ini menjadi hal yang baik dan dapat diterima oleh orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, begitu juga di pacaran ini. Hubungan pacaran ini sangat dibutuhkan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Karena jika komunikasi baik sudah terbangun, hubungan pasti akan lancar. Nah, itu di bagian komunikasi. Di bagian kedua ada trust atau kepercayaan, rasa saling mempercayai gitu. Di dalam hubungan ini kita butuh rasa saling percaya, karena tanpa rasa kepercayaan menurut saya itu tidak ada gunanya. Kita seperti ngejagain anak kecil, anak TK yang takut nanti makan ini makan itu ataupun nanti keselandung. Padahal di hubungan pacaran ini wajarnya kita harusnya sudah dewasa dan kita harusnya sudah tahu mana yang baik dan yang benar. Nah,
Jadi di pacaran ini juga, di hubungan ini kita juga membutuhkan rasa saling percaya. Namun rasa saling percaya bukan artinya kita tidak peduli dengan pasangan kita. Kita tentu saja peduli dengannya. Misalnya dengan seperti ternyata dia melakukan ada sedikit kesalahan ataupun dalam omongan dengan teman-temannya, kita perlu dan harus mengingatkan dia agar di keesokan harinya tidak terulang, sehingga pasangannya ini tidak dianggap buruk oleh temannya. Itulah seberapa penting kepercayaan. Tetapi sekali lagi bukan artinya tidak peduli. Oke, yang ketiga adalah iman terhadap kepercayaan kita masing-masing. Saya yakin di setiap agama memiliki kepercayaan masing-masing. Dan tapi saya yakin juga bahwa semua itu pasti bertujuan agar semua menjadi hal yang positif. Karena kita di mata pelajaran Kristen, kita yakin gitu, kita harus berpegang teguh pada iman kita. Banyak di Alkitab tertulis mengenai hal-hal positif yang kita bisa lakukan dengan pasangan kita. Kita banyak sekarang kasus ataupun tragedi ataupun peristiwa mengenai pacaran yang tidak sehat ini, seperti hamil di luar nikah. Nah, mereka melakukan hal-hal itu karena kegiatan mereka itu semua tidak dilandasi oleh iman. Nah, karena itu jika semua kegiatan kita atau pekerjaan kita dilandasi oleh sebuah iman, maka percayalah semua pekerjaan kita itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Namun sekali lagi, tidak hanya iman, namun Anda juga harus memiliki usaha untuk mendapatkan tujuan tersebut. Jadi itulah 3 hal terpenting agar hubungan pacaran ini dapat berjalan sehat. Demikian dari saya. Shalom. Terima kasih.